Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan beberapa hari ini puasa. Kita lanjutkan lagi beberapa materi yang kita diskusikan, kita wacanakan. Pernahkah teman-teman sekalian, saudara viewer semuanya, menyerah dengan satu problematika? Atau pernahkah teman-teman semuanya mundur dari target-target dan tujuan yang Anda canangkan? Pasti pun setiap orang punya plan, dan plan itu tidak terjadi, tidak sampai tujuan. Apa yang kita rasakan? Banyak yang galau, kecewa, marah, sedih, putus asa begitu. Plan-plan yang kita buat atau rencana-rencana yang kita buat itu memang kadang di luar ekspektasi kita, dan kita juga sendiri belum bisa mengukur bagaimana plan itu bisa tercapai. Contoh, seorang siswa gitu pengen banget masuk fakultas yang dia inginkan atau masuk ke perguruan tinggi yang dia inginkan, tapi siswa itu tidak mau belajar, dia tidak mau sungguh-sungguh, dia tidak mau analisis lebih dalam, dia tidak memberikan waktunya lebih untuk belajar. Maka ketika kegagalan itu terjadi, anak tersebut tidak merasakan kesuksesannya. Biasanya yang dirasakan adalah ya biasa-biasa saja. Tapi ada juga yang belajar sungguh-sungguh tapi tidak tercapai. Kawan semuanya, tidak semua yang kita inginkan itu tercapai. Allah lebih tahu kadang dan kadar kesuksesan yang harus kita raih. Kesuksesan itu berupa kadang juga berhentinya ekspektasi kita, atau galaunya kita itu hanya sementara dari tujuan-tujuan yang tidak tercapai. Ada banyak cerita yang membuat saya ingin mengutarakannya dalam bentuk pengalaman hidup seorang teman saya. Ada seorang teman saya namanya Budi Santoso, Ahmad Budi Santoso. Dia mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Mohon maaf, dia hanya mempunyai satu kaki. Pada masa dahulu dia menceritakan bagaimana kronologinya sampai kakinya tidak ada, dan begitu susahnya ketika harus diterima oleh sosial, oleh masyarakat. Tapi pelan-pelan dia tanpa menyerah menjadi pribadi yang semangat, pribadi yang baik, pribadi yang penuh tanggung jawab. Teman saya ini menjadi inspirasi saya ketika menyerah dengan keadaan. Semua orang pasti pernah menyerah dengan keadaan satu atau dua hal gitu. Teman saya inilah yang kadang menyemangati teman-teman yang lain dengan kekurangannya, dengan difabelnya gitu, sehingga banyak yang terinspirasi. Kelihatannya memang sepele, sepele sekali, bahwasannya teman yang mungkin kurang dalam bentuk fisik atau materi atau intelektual atau spiritual, mungkin kadang mereka yang menyemangati kita. Kenapa? Biasanya mereka sudah melalui panjang lebar kejadian-kejadian yang membuat dia menyerah. Lalu dia mengatakan pada dirinya, buat apa saya harus menyerah? Kalaupun saya sudah mencoba dan gagal, itu lumrah, itu jamaknya. Tapi berhenti ketika sudah mencanangkan atau merencanakan masa depan, kesuksesan,
dan bayangan untuk future, untuk masa depan, maka dilaluilah dengan sungguh-sungguh. Itulah kenapa dalam Al-Quran sering dikatakan, janganlah kamu putus asa. Kecuali orang yang putus asa itu orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang gagal. Itu orang-orang yang putus asa. Hari ini kalau teman-teman semuanya pendengar setia dari diskusi ini, kalaupun kita putus asa hanya sehari saja, setelah itu kita merencanakan lagi yang lebih baik dengan sungguh-sungguh, dengan proses yang panjang, dengan keistiqomahan, dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus kita dapat. Kalau kita mau kesuksesan, maka kita memberikan waktu, sedikit waktu kita atau setengah dari waktu kita untuk fokus di situ. Tapi kalau seandainya kita tidak mau berkorban waktu, tenaga atau pikiran demi kesuksesan kita, ya kalau nggak sukses ya jangan galau, jangan sedih karena tidak ada usaha. Kalau ada usaha, kemungkinan disitulah kebahagiaannya, walaupun belum tercapai. Hari ini banyak sekali saudara-saudara kita yang di akhir skripsinya atau tesisnya atau disertasinya dicoret-coret oleh dosennya dan dia putus asa sehingga tidak meneruskan perjalanannya sampai ke wisuda, atau dimarahi oleh atasannya, kamu nggak benar melaksanakan tugas A, B, C, D, tolong diperbaiki, bla 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 bla. Terus dia putus asa, padahal dalam hatinya, saya sudah berusaha nih bos gitu. Tapi ingatlah bahwasannya itu adalah pembelajaran yang membuat kita menjadi lebih tahu bagaimana harus melangkah. Kalau memang jalan itu buntu, maka kita putar balik, kita cari jalan yang lain. Gak bisa kita jebol itu tembok yang membuntu itu apa. Kalau nggak bisa putar balik, belok kanan, jebol saja. Dan pertama kali yang kita jebol adalah pikiran kita, hati kita. Sekat-sekat yang membuat hati kita tidak tahu kemana arah jalan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.